Ya, ditunggu di Jakarta. Inilah janji Sinteyong untuk Bahrain dan China. Ya, hadapi timnas Indonesia di GBK, penilaian pelatih Jepang berubah. Bahrain terancam sanksi FIFA jika absen melawan Indonesia. Dan yang terakhir, timnas Indonesia versus Jepang. Sinteyong diminta cari taktik jitu, terutama di lini belakang. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, ditunggu di Jakarta. Inilah janji Sinteyong untuk Bahrain dan China. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong punya janji khusus untuk Bahrain dan China saat menyambangi Jakarta nanti di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua hasil negatif dituai timnas Indonesia ketika berangkat atau bertandang ke Bahrain dan China. Target 6 poin diraih hanya mampu terkumpul satu angka. Sebelumnya timnas Indonesia asuhan Sinteyong dipaksa bermain imbang ketika melawan Bahrain di Rifa dengan skor akhir 2-2. Ya, dalam pertandingan ini, keputusan wasit asal Oman Ahmed Al-Kef tak segera menuai peluit tanda berakhirnya pertandingan menuai kontroversi. Pasalnya, Bahrain berhasil mencetak gol penyama kedudukan ketika menit tambahan waktu sudah habis dan kemenangan di depan mata Indonesia pun lenyap seketika. Ya, permainan sepak bola negatif yang dimainkan China di kandang sendiri benar-benar membuat Indonesia keteteran. Dan meski berhasil menguasai jalannya permainan, namun Sinteyong harus melihat anak asuhnya kalah tipis dengan skor 2-1. Tentu saja ini bukan capaian yang diinginkan. Sinteyong pun sesumbar janji yang ditujukan untuk Bahrain dan China ketika bertemu di Jakarta. Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Jakarta pada Maret 2025, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Namun baru-baru ini, Federasi Bahrain meminta AFC memindahkan venue pertandingan keluar Indonesia dengan alasan keamanan. Sementara China baru akan menyambangi Indonesia pada Juni 2025 di tempat yang sama. Ya, tak peduli dengan keluhan Bahrain, Sinteyong tetap akan menunaikan janjinya demi masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Janji Sinteyong untuk Bahrain di China saat bersua di Jakarta nanti adalah raihan kemenangan untuk timnas Indonesia. Ya, walaupun skor kita kalah, tetapi secara isi pertandingan itu kami sangat baik dan tidak ada ciut sama sekali. Apalagi pertandingan berikutnya Bahrain dan China itu kan di kandang kami, kata Sinteyong. Jadi ya, kami akan mempersiapkan tim untuk mendapatkan kemenangan yang mutlak, ujarnya lagi. Jepang kini bersiap-siap meladeni timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menjelang duel kelima Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat 15 November malam, pandangan pelatih timnas Jepang Hajime Moriyasu berubah. Hal itu terjadi setelah timnya bermain imbang dengan skor 1-1 dengan Australia pada laga keempat 15 Oktober. Hasil ini merupakan kegagalan pertama Samurai Blue meraih 3 poin setelah menang beruntun pada 3 laga sebelumnya. Tim yang kini diperkuat banyak pemain keren berkompetisi di klub Eropa itu sangat yakin lolos ke Piala Dunia untuk ke-8 kalinya secara beruntun sejak tahun 1998. Walau sangat optimistis lolos, Moriyasu kini berpandangan bahwa tidak mudah bagi timnya untuk bisa terus-menerus memetik kemenangan. Apalagi klasemen sementara grup C ini terlihat sangat begitu sengit, khususnya dari peringkat 2 sampai 6. Australia, Arab Saudi, dan Bahrain sama-sama sudah mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Ketiga tim tersebut hanya unggul 2 angka dari Indonesia dan China yang berada di posisi 2 terbawah klasemen grup C. Kami tahu bahwa sulit untuk terus menang di ajang kualifikasi. Setelah bermain melawan Australia hari ini, kami menyadari lagi bahwa sama sekali tidak mudah untuk menang di kualifikasi akhir ini. Tapi kami akan memastikan persiapan kami berjalan dengan baik dan menjalani pertandingan satu persatu, kata Moriyasu. Ya, timnas Indonesia yang merupakan calon lawan berikutnya bagi Jepang saat ini berada di peringkat kelima klasemen grup C dengan torehan 3 poin. Namun dalam pertandingan sepak bola apapun bisa terjadi. Ya, memang menarik untuk dinantikan apakah timnas Indonesia mampu memberikan kejutan kepada Jepang seperti saat mereka melawan Arab Saudi dan Australia nanti. Kita beralih ke informasi bola yang lainnya. Asosiasi Sepak Bola Bahrain atau BFA terancam sanksi FIFA jika absen melawan timnas Indonesia di Jakarta
pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, setelah menjamu skuad Garuda pada Kamis 10 Oktober lalu, Bahrain dijadwalkan menjalani laga tandang ke markas Indonesia pada 25 Maret 2025 mendatang. PSSI lewat Arya Sinulinga selaku anggota Komite Eksekutif atau EXCO menyatakan pertandingan melawan Bahrain akan sesuai dengan rencana awal, yakni tetap di Indonesia. PSSI juga menegaskan bakal menjamin keselamatan rombongan dari Bahrain. Namun apabila ajuan Bahrain terkait perpindahan lokasi laga ditolak, plus Bahrain juga tak bisa hadir dalam pertandingan, maka hukuman sudah menanti mereka. Ini tercantum pada regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur oleh FIFA. Berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 2, setiap asosiasi yang absen dalam pertandingan setelah kualifikasi bergulir wajib membayar denda sebesar 40.000 Swiss franc atau sebesar 714,8 juta rupiah. Denda ini bisa bertambah berdasarkan kode disiplin FIFA nomor 16 ayat 1 yang menyatakan setiap asosiasi akan mendapatkan denda 10.000 Swiss franc atau sebesar 178,7 juta rupiah. Hukuman denda ini bersifat mengikat dan terdapat kemungkinan juga akan ada sanksi tambahan. Ya, berdasarkan regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 nomor 5 ayat 3, Komite Disiplin FIFA berhak memberikan hukuman lebih berat terhadap tim peserta yang melakukan pelanggaran. Namun tidak disebutkan lebih spesifik sanksi tambahan yang dimaksud. Sehingga mau tidak mau Bahrain tetap harus memenuhi jadwal pertandingan melawan timnas Indonesia. Sebab hanya keadaan darurat atau force majeure yang memungkinkan laga tidak bergulir, namun FIFA tak memberikan hukuman. Dan kita beralih ke informasi bola yang terakhir. Ya, kekalahan timnas Indonesia dari timnas China pada matchday 4 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia beberapa waktu yang lalu masih meninggalkan kekecewaan di hati rakyat Indonesia, termasuk dengan Patar Tambunan yang pernah memperkuat timnas Indonesia di pra Piala Dunia di tahun 86. Ya, dia berharap untuk pertarungan berikutnya melawan Jepang pada 15 November 2024, Shin Tae-yong menyiapkan ragam strategi untuk timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda akhirnya didera kekalahan pertama saat bertandang ke kandang China pada 15 Oktober 2024. Bermain di Singdao Football Stadium, Jay Itses dan kawan-kawan harus mengakui kemenangan tuan rumah dengan skor tipis 1-2. Hasil yang mengecewakan mengingat Indonesia menargetkan 3 angka setelah pada laga sebelumnya bermain imbang melawan Bahrain, Australia, dan Arab Saudi dan China yang sebelumnya didera kekalahan beruntun dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia justru mampu tampil lebih percaya diri. Nah, kekalahan tersebut membuat beban pasukan Shin Tae-yong semakin berat karena pada 15 dan 19 November 2024, timnas Indonesia akan menjamu tim kuat Jepang serta Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Ya, kembali ke Patar Tambunan, legenda yang pernah memperkuat timnas Indonesia di pra Piala Dunia di tahun 86 silam itu mengatakan, kekalahan dari China karena Shin Tae-yong melakukan rotasi sampai 4 pemain di starting 11. Biasanya pelatih melakukan rotasi 1 dan paling banyak 2 pemain, tapi ini sampai 4 pemain, kata Patar. Ya, jauh berbeda saat melawan Bahrain, 4 pemain yang tadinya sebagai cadangan dimainkan menjadi starter. Keempatnya adalah Witan Sulaiman, Nathan Choaon, Asnawi Mangku Alam, dan Shani Patinama. Keempatnya menggantikan Tom Hayi, Malik Rizaldi, Sandy Wallace, dan Jordi Amat. Padahal menurut Patar Tambunan, komposisi pemain ketika bermain imbang 2-2 dengan Bahrain sudah sangat ideal. Starting 11 waktu melawan Bahrain itu sudah bagus loh. Kita menguasai pertandingan, ball possession, shoot on target, tapi kita kalah karena China bermain disiplin dan efektif dalam memanfaatkan peluang. Kata mantan pemain Persija Jakarta yang di masa jayanya merupakan salah satu bek kanan terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Ya, menghadapi pertandingan selanjutnya, terlebih melawan Jepang, Patar Tambunan mengingatkan agar Shin Tae-yong melakukan evaluasi serta mempersiapkan ragam strategi, khususnya di lini belakang yang menjadi sentral gempuran penyerang Samurai Biru. Biasanya kita yang bertahan dan mencari serangan balik, Shin Tae-yong juga harus mempersiapkan berbagai cara untuk melawan tim-tim yang melakukan pertahanan kompleks ya, pungkas Patar Tambunan.